Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Terus semangat selalu berkarya dan berbudidaya. Proses membuat bahan bonsai tentunya dari nol ya. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, saya semalam sempat cek untuk video saya yang lama, banyak yang komen. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bisa tanggapi satu persatu ya, karena waktu juga keadaan ya yang tidak mendukung. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tip untuk teman-teman semua. Kembali ke ID bahan bonsai Waru ya. Bagaimana tip kita memilih bahan bonsai dengan proses dari budidaya cangkok, kita harus tepat. Ini nanti mungkin yang saya mau berbagi untuk teman-teman, seandainya bahan ini sudah mempunyai batang besar dan program akar sesuai dengan yang kita inginkan, ini mau kita setel untuk pas seleksi cabang kita lebih mudah, lebih enak ya. Oke, seperti apa? Saya langsung mau berbagi untuk teman-teman. Saya ada contohnya yang sudah turun cangkok, saya tanam di polybag. Ini rencana saya mau masukkan ke ground, dan saya akan berikan contoh juga nanti yang hasil daripada setel seperti awal. Saya pemilihan bahan yang sudah ada di lahan ground, sudah saya program akar, sudah lumayan ya, belum bagus tapi lumayan lah. Oke, kita langsung saja seperti apa langkah-langkah awal. Ya, oke teman-teman, ini dia ya untuk bahan bonsainya di lahan ground saya, indukannya, tapi di bawah juga saya proses ini. Ini mempunyai ID bahan bonsai jenis untuk Waru Taiwan katanya, dan mohon maaf mungkin kalau saya salah sebut, tapi kalau saya pribadi apapun jenisnya dan entah untuk bahan bonsai apapun, kalau kita bikin proses secara maksimal tentunya akan mendapatkan hasil yang bagus juga ya. Oke, saya mau langsung tunjukkan untuk teman-teman seperti apa yang saya bahas di depan tadi untuk pemilihan setel bahan dasar. Seperti ini ya, seperti tampak di layar kaca teman-teman. Ambil los pucuk dengan pemilihan setel cabang-cabang yang sudah siap seperti ini. Kita bisa lakukan untuk pencangkokan selera kita ya, tentunya tergantung size kita nanti mau dibikin sebesar apa. Kalau dibikin besar mungkin kita teknik cangkoknya agak jauh dari cabang utama, agak jauh sekian. Oke, saya mau langsung tunjukkan untuk teman-teman proses seperti ini juga. Saya ambilkan pemilihan bahan di lahan indukan, di lahan ground dengan los pucuk paling ujung. Kalau yang paling bagus sebenarnya yang di tengah ya, tengah seperti ya, seperti itu akan lebih bagus. Kalau biasanya yang ke samping kurang bagus, kita bisa lakukan pruning terus kita luruskan lagi, kita menunggu cabang-cabang baru tapi akan sedikit lama. Oke, saya akan langsung tunjukkan untuk teman-teman yang sudah saya lakukan penanaman di polybag dan sudah saya bongkar. Nanti saya akan langsung lakukan penanaman di lahan ground, dan nanti saya akan tunjukkan hasil yang sudah ada di lahan saya seperti apa. Ini dia untuk hasil proses yang saya sudah lakukan cangkok dan saya tanam di polybag, kemudian saya bongkar. Nanti saya siap langsung penanaman di lahan ground. Kita lihat ya setelnya seperti apa. Oke, seperti ini untuk setelnya. Untuk bahan ini mungkin akan saya lakukan penanaman seperti halnya apa yang sudah saya lakukan, contoh seperti pada gambar di samping ya. Nah, itu prosesnya nanti akan saya terapkan untuk bahan ini. Ini saya sedikit
saja untuk pengurangan akar. Yang di atas saya sisakan merata ya, biasanya naik turun untuk tumbuh akarnya kalau kita tanam di polybag. Terus di bawah juga akarnya banyak sekali, ini tidak akan saya kurangi nanti untuk penanaman. Yang penting kita urai, kita tata sedemikian rupa yang rapi. Kenapa ini tidak saya seleksi sekalian? Untuk mempercepat pertumbuhan batang ini, pembesaran ya, juga tingkat kesuburannya, karena kalau banyak akar tentunya cepat untuk pertumbuhannya. Dan setelah nanti subur mungkin saya akan lakukan pecah di lahan ground, pecah batang tahap awal nanti akan saya lakukan 4. Dengan akar sebanyak itu nanti setelah pecah jangan dilakukan pengurangan. Nanti kita tunggu kalau pecahan sudah kurang lebih 70 nyampe 60 nyampe 70% menutup, kita lakukan pecah tahap lanjutan dan seterusnya. Jadi untuk teman-teman terbiasa untuk proses-proses seperti ini, biasanya kita lakukan pecah batang tahap awal baru kita tanam. Itu variatif juga ya, tergantung teman-teman selera bagaimana kita mengkondisikan. Dan kita bisa coba dengan pecah batang lebih awal atau pecah batang nanti setelah kita tanam subur, nanti bisa kita bandingkan akan mempercepat pertumbuhannya cepat yang mana. Kita belajar langsung ya, nanti kita praktek bersama untuk teman-teman. Oke, seperti apa akan saya tunjukkan untuk teman-teman proses hasil yang saya akan terapkan ini untuk bahan yang sudah ada di lahan saya. Seperti apa, kita langsung menuju ke bahannya ya. Ini dia untuk bahan yang sudah saya proses, sama dengan style pemilihan bahan seperti yang saya ambilkan berbagi contoh untuk teman-teman. Ini untuk muka dari sebelah manapun akan lebih mudah ya untuk kedepannya kita lakukan koreksi cabang. Coba kita lihat dari sebelah sana ya untuk bahan ini. Oke, ini nampak dari sebelah sini ya, stylenya seperti ini, hasil daripada kita proses melakukan pemilihan bahan dasar bahan bonsai yang tepat. Kedepannya mau dibikin gaya bagaimana, kita lebih mudah ya. Contoh ya, seandainya teman-teman sudah puas dengan akar dan batang utama seperti ini, kita mau konsep bahan ini dengan seleksi cabang, kita lebih mudah. Seandainya mau dibikin tinggi, sudah komplit untuk cabang-cabangnya. Kalau cokan ini pernah saya update untuk teman-teman, kalau cokan memang begitu sulit karena hitung-hitungannya kita harus belajar, benar-benar belajar dari teman-teman yang lebih tahu ya. Seandainya kita pangkas sekian ya, kita pangkas sekian, kita bisa menumbuhkan titik tunas di sini lagi bisa. Seandainya kita pangkas di sini, ini untuk terusan ke atas juga bisa. Nah, bahkan untuk kita ambil muka dari sebelah sini ataupun sana bisa sama aja. Tapi terlebih dari itu kita tetap menyesuaikan akar ya. Seandainya akar seperti ini, tentunya akar komplit seperti ini seharusnya banyak cabang-cabang di belakang juga. Kalau mungkin untuk konsep potong di sini kita cari terusan mahkota, mungkin akan ada beberapa pengurangan akar dengan panjang pendeknya pemotongan akar sesuai dengan kebutuhan di atas. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit saya memberi tip wawasan untuk teman-teman khususnya yang baru belajar. Saya juga masih belajar juga untuk memilih bahan dasar bahan bonsai. Ini saya ambilkan contoh bahan waru. Mungkin ini style ini saya masih sedikit bingung ya untuk mempunyai bahan dasar seperti ini. Mungkin saya juga nanti
cari-cari inspirasi di media sosial, ataupun nanti kita main-main ke tempat temen, lihat-lihat bonsai yang sudah jadi seperti apa dengan karakter batang utama seperti ini dan kaki memutar seperti ini, nanti stylenya bagaimana. Ini masih sedikit menunggu karakter tuanya, belum tampak ya, belum begitu sempurna. Saya belum press di atas, cuman beberapa cabang yang oper saya press untuk menyetakkan, menghentikan pembesaran cabang-cabang yang sudah oper. Tapi yang di sini masih los, sedikit saya ganggu paling ujung, tapi yang losnya masih. Sama di sini ada sedikit los juga saya potong di ujungnya biar stuck dan memiliki batang ini, cabang ini biar sedikit tua kalau ujungnya kita potong. Kalau kita tidak potong ujungnya, ini akan ngangkat terus dan muda terus. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Kita terus sama-sama belajar dan saya akan terus berbagi apa yang saya dapat dari teman-teman senior, dan tentunya tanpa kita praktek kita juga tidak tahu nanti kedepannya bagaimana. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.